Hari ini Presiden Joko Widodo ulang tahun yang ke-56 tahun. Sudah banyak kerja nyata yang dibuat Presiden. Jokowi telah menunjukkan bahwa dirinya berkarya dan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang pemimpin negara. Dalam kesehariannya, Jokowi sering menunjukkan kesederhanaan. Bahkan banyak sifat Jokowi yang disukai rakyat Indonesia. Semua sifat Jokowi itu dituangkan dalam media sosial. Jokowi sering membuat video yang menunjukkan kesederhanaan, humor ala presiden, dan keakraban dirinya dengan sang putra. Dari media sosial itulah masyarakat kita merasa dekat dengan presidennya. Tidak ada alasan lain Jokowi mengunggah video blognya ke media sosial selain untuk menyampaikan program pemerintah. Menurutnya generasi muda memiliki banyak ide dan aspirasi yang harus diserap oleh pemerintah. Untuk itu seharusnya pemerintah punya corong sendiri yang dapat menangkap ide dan aspirasi generasi. Yang bersama-sama membangun jalan di Trans Papua ini. Dalam interaksi di media sosial, Presiden juga membuat sesi tanya jawab. Jokowi ingin tahu secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Cara seperti itulah yang dipilih Jokowi untuk menyerap aspirasi. Kita pintar tetapi memiliki sikap yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku yang baik, kesopanan, kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira yang diperlukan itu. Ya, Presiden Joko Widodo cukup aktif menggunakan media sosial. Tidak hanya sebagai hobi baru, aktivitas Presiden di media sosial juga untuk menyampaikan program pemerintah. Ya, lalu seperti apa kiprah Presiden di media sosial? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio pengamat media sosial ada Bapak Wicaksono. Apa kabar Pak Wicak? Terima kasih sudah hadir di studio kabar baik. Ya. Dalam kesempatan yang baik ini tentu saja Wiki Adrian dan juga Cakri Miller ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden Republik Indonesia yang ke-56. Semoga sehat selalu dan diberikan energi yang luar biasa besar. Kekuatan, kesabaran juga dan semangat yang tidak luntur ya seperti itu ya. Untuk mengatasi banyak masalah di Indonesia. Oke, saya ke Pak Wicak. Pak Wicak bicara soal bagaimana cara Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya gitu ya, dengan rakyatnya melalui sosial media. Sebetulnya seberapa efektif sih ini dan seberapa digemari sebetulnya ini oleh netizen? Sebetulnya yang pertama-tama kita perlu ketahui adalah sesuatu yang biasa ya sekarang pemimpin negara atau presiden memiliki akun media sosial. Bahkan sebelum Pak Jokowi juga Pak SBY juga sudah punya juga waktu itu. Di negara lain kita tahu ada Obama, ada Donald Trump di Amerika, ada Justin Trudeau, ada Angela Merkel di Jerman. Hampir semua pemimpin negara punya akun media sosial. Nah, sekarang kita lihat efektivitasnya, apakah pesan-pesan yang lewat media sosial itu cukup efektif ya untuk menyampaikan pesan-pesan pribadi maupun pesan-pesan pemerintah. Saya lihat sih sebetulnya sangat efektif. Kita lihat dari tingkat engagement antara beliau dan followersnya itu sangat tinggi. Terlihat dari berapa jumlah retweet di Twitter, berapa jumlah orang yang like di Facebook, berapa banyak orang yang berinteraksi, berkomentar di Facebook juga di akun YouTube-nya. Sehingga sekarang banyak orang mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa yang dia kunjungi, bertemu siapa, itu mereka tahu pasti sekarang. Sesuatu yang mungkin kita tidak dapatkan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Ya, Gaya Komunikasi memanfaatkan media sosial ini sepertinya nyambung dengan kemudian tren netizen yang kebetulan banyak sekali gitu ya, penggunanya. Betul, di Indonesia kan sekarang pengguna media sosial menurut catatan terakhir kan lebih dari 132 juta. Artinya hampir separuh lebih jumlah populasi. Itu merupakan satu jumlah yang tidak kecil dan sangat pas menjadi target dari pesan-pesan yang disampaikan Pak Jokowi lewat media sosial. Ya, itu kalau melihat kita adalah Indonesia salah satu juga pengguna media sosial terbesar juga seperti itu. Ya, dan tercerewet. Dan tercerewet. Ya, terkepo juga mungkin. Seandainya media sosial di Indonesia itu tidak sebesar ini berkembangnya, apakah pemimpin-pemimpin negara juga akan memilih media sosial seperti ini untuk menggapai rakyatnya seperti itu untuk berkomunikasi atau sebenarnya ada cara lain?
Mungkin ya atau mungkin tidak. Intinya sebetulnya media sosial itu kan hanya salah satu medium untuk komunikasi. Dulu belum ada media sosial, para pemimpin menggunakan medium yang lain. Ya, termasuk salah satunya adalah bertemu tatap muka langsung. Nah, kebetulan atau karena perkembangan teknologi sekarang ada media sosial, nah dipakailah itu sebagai medium. Jika kelak nanti ada medium yang lain lagi, pasti juga akan digunakan. Itu sesuatu yang biasa saja. Oke, ya. Bukan hanya media sosial yang dimanfaatkan secara maksimal, ada gaya khusus lah ya, yang kemudian tercapture lah oleh netizen, oleh masyarakat Indonesia. Jokowi presiden casual, Jokowi presiden yang asik gitu ya. Mungkin ini juga apa namanya yang coba ingin disampaikan dan ada segmen khusus yang sebetulnya mungkin disasar juga sebetulnya. Iya, betul. Intinya semua kepala negara atau banyak kepala negara boleh saja memiliki akun media sosial masing-masing. Yang membedakan antara satu dan yang lain adalah gaya atau cara ketika dia di media sosial. Saya melihat Pak Jokowi memiliki kesamaan dengan gayanya dengan Obama waktu itu. Obama dan Jokowi itu citranya sebagai seorang biasa, sebagai kepala rumah tangga, dia disebut cool daddy gitu ya. Sebagai kepala pemerintahan, dia sebagai cool presiden. Kenapa? Karena kayaknya sangat casual, sangat alamiah begitu ya. Dan terlihat betul interaksi beliau dengan putranya, misalnya dengan Kaisang. Ada salah satu video tadi yang kita lihat bagaimana Kaisang potong rambut, menemani bapaknya potong rambut, betul. Dan beberapa hari yang lalu kita juga di akun Instagramnya Kaisang, dia mengeluh gitu. Nah, beginilah repotnya kalau ikut mobil bapak ke Jakarta, karena harus mendengarkan playlist yang mega rock gitu ya, Judas Priest. Dan orang jadi tahu bahwa Pak Jokowi benar-benar presiden yang cool karena playlistnya aja musiknya rock. Gitu. Tapi kalau seorang pemimpin negara, meskipun sosoknya memang sudah kuat seperti itu, saat seorang pemimpin negara memutuskan saya ingin membuat Twitter atau media sosial yang lain, tapi saya mengerjakan sendiri, akan semasif itu juga tidak Pak Wicak terhadap nanti dampaknya kepada yang dituju seperti itu? Ya sama saja sebetulnya, dia pegang sendiri atau ada tim, apakah semasif itu atau tidak, karena orang akan melihat itu akun pribadi. Jadi kesannya di mata follower, di mata publik itu adalah akun yang dikelola secara pribadi, personal gitu ya. Meskipun kita tahu itu nyaris mustahil kalau tidak ada tim di belakangnya, karena kan tugas beliau juga banyak sehari-hari, harus tanda tangan, mengambil keputusan, harus rapat gitu kan. Dan mengelola media sosial itu bukan sesuatu yang mudah dan butuh waktu gitu ya. Jadi tapi intinya yang penting adalah beliau mengerjakan itu dengan baik dengan tim maupun personal. Gayanya ternyata disukai oleh publik, terutama di kalangan anak muda, karena gayanya sangat cocok dengan apa yang sedang terjadi dan paling berbeda dengan dengan presiden yang lainnya gitu. Kenapa ini kemudian menjadi satu hal yang sangat catchy? Iya, sangat unik gitu. Oke, baik, kita masih akan menelah gitu ya kiprah Presiden Joko Widodo di media sosial. Setelah jeda berikut tetap di Live Talk.